warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Rosfi dari kelas 4A ingin menyampaikan materi sesederhana mungkin tentang interferensi bahasa. Istilah interferensi ini pertama kali muncul oleh Weinreich pada tahun 1953 untuk menyebut adanya suatu perubahan dari sistem bahasa karena adanya persentuhan dari bahasa lain atau adanya unsur-unsur bahasa lain yang masuk ke dalam bahasa yang bersangkutan. Lebih sederhananya lagi, interferensi itu adalah fenomena di mana masuknya unsur-unsur bahasa pertama ke bahasa kedua atau sebaliknya yang menimbulkan kesalahan berbahasa. Nah, yang seperti ini tentunya terjadi pada orang-orang yang bilingual. Nah, bilingual itu adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau menggunakan dua bahasa. Nah, orang-orang yang bilingual ini tentu saja ada variasinya. Yang pertama, ada yang bisa menggunakan kedua bahasa itu dengan stabil, dengan seimbang, dan juga ada yang bahasa keduanya itu tidak sebaik bahasa pertama. Ketika seseorang yang bisa menguasai kedua bahasanya dengan baik, dengan stabil, maka dari itu mereka tidak akan merasakan kesulitan dalam penggunaan bahasanya. Karena mereka tahu kapan bahasa itu digunakan, kapan bahasa itu diperlukan, dan karena tindak laku bahasa tersebut itu bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, penutur yang seperti ini dikatakan atau dikategorikan sebagai kemampuan bahasa yang sejajar. Ada juga nih, ada penutur yang bahasa keduanya itu jauh lebih rendah daripada bahasa pertamanya, maka dari itu dia akan mengalami kesulitan karena bahasa keduanya itu masih dipengaruhi oleh bahasa pertama, atau mungkin ada yang sebaliknya. Nah, penutur yang seperti ini disebut sebagai kemampuan bahasa majemuk. Nah, itu dia tadi pengertian dari interferensi menurut Weinreich, interferensi bahasa ya khususnya. Nah, di sini pasti ada menimbulkan pertanyaan, mengapa sih interferensi bahasa itu dapat terjadi? Weinreich menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat seseorang atau penutur itu mengalami interferensi bahasa, yaitu yang pertama itu adalah kedwibahasaan itu sendiri dari seorang penutur. Yang kedua, ada seseorang yang lebih terbiasa untuk berbicara dengan bahasa pertama atau bahasa ibu. Lalu yang terakhir, kurangnya kosakata yang diperoleh. Nah, sedikit pembahasan ya tentang faktor-faktor yang sudah dikemukakan Weinreich. Tadi yang pertama ada kedwibahasaan itu sendiri dari seorang penutur. Nah, di sini itu maksudnya adalah adanya persentuhan atau kontak dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Yang kedua, adanya kebiasaan dari seorang penutur yang menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibu mereka. Nah, di sini mereka akan mengalami yang namanya interferensi bahasa ketika mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan lawan bicara yang menggunakan bahasa kedua. Yang ketiga yaitu kurangnya kosakata yang diperoleh. Nah, di sini penutur itu masih kurang mendapatkan kosakata yang baru, sehingga mereka itu mengalami keterbatasan pemahaman yang menyebabkan adanya interferensi bahasa dari seorang penutur. Dari perubahan sistem bahasa, di sini Weinreich juga menyatakan bahwa interferensi bahasa juga mengenai tentang sistem dari fonologi, sintaksis, morfologi, dan juga sistem-sistem bahasa lainnya. Yang pertama itu adalah fonologi atau interferensi fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi suatu bahasa. Nah, di Indonesia banyak sekali terjadinya interferensi pada fonologi. Contohnya, penutur bahasa Indonesia yang berasal dari Jawa. Nah, di sini bahasa pertama orang tersebut adalah bahasa Jawa, sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia. Biasanya orang-orang yang seperti ini akan terpengaruh dari bahasa pertamanya, yang mana tadi bahasa pertama adalah bahasa Jawa. Jadi ketika mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, maka akan ada yang namanya pengaruh dari bahasa pertama, entah itu dialek atau penambahan fonem atau pengurangan fonem. Misalnya ketika mereka ingin mengatakan kata Bandung, Jambi, tetapi orang Jawa biasanya menambahkan bunyi nasal di bunyi konsonan B dan juga J, misalnya menjadi Bandung dan Jambi. Contoh kedua dari bahasa luar negeri, misalnya bahasa Inggris dari nama George akan dilafalkan menjadi Kyoki dalam bahasa Hawaii. Yang kedua, interferensi morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk kata. Di sini morfologi itu dilihat dari imbuhan yang ada di awal dan di akhir.
Nah, imbuhan-imbuhan ini akan membentuk suatu kata baru di dalam bahasa yang lain. Contohnya itu dari penggunaan kata kemahalan, kekecilan, dan ketabrak. Kalau kita masukkan ke dalam bahasa baku, maka dari itu kata-kata tersebut termasuk interferensi. Mengapa? Karena imbuhan yang digunakan itu berasal dari bahasa Jawa, sehingga penggunaan atau bahasa bakunya itu adalah terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu besar, dan ketabrak. Yang terakhir ada interferensi sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari pembentukan kalimat. Interferensi sintaksis ini terjadi pada adanya penyusupan struktur dari bahasa lain ke bahasa lainnya, sehingga adanya kesalahan dari struktur bahasa tersebut. Berikut adalah contoh dari interferensi sintaksis yang terjadi pada percakapan guru dan siswa. Dari percakapan di atas merupakan bentuk interferensi pada frasa. Percakapan tersebut menggambarkan penggunaan kalimat siswa yang mengalami interferensi. Interferensi terjadi karena penggunaan kata dari bahasa Bugis. Dalam bahasa Bugis, preposisi di dapat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai di. Namun penggunaan di pada klausa di amir tidaklah tepat. Sehingga kalimat di atas seharusnya adalah ada pada amir, Bu. Demikianlah materi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where is your wings? Tremble lips and blurry eyes and your pink